Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, anak-anak dapat dilihat siapa saja teman-teman yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua ya. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi bersama mengenai dari Sabang sampai Merauke. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Indonesia. Ragam bentang alam terdiri dari apa saja? Baik anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu anak-anak dapat membandingkan adaptasi manusia di dataran tinggi dan di dataran rendah. Tujuan pembelajaran kedua, anak-anak dapat membandingkan hubungan bentang alam dengan adaptasi yang dilakukan oleh manusia. Ibu ada pertanyaan, mengapa di gunung manusia merasa kedinginan? Siapa yang tahu? Cuacanya udara Ya sudah. dari cuaca sehingga penyerapan ikan Ya betul. Untuk yang kedua, bagaimana adaptasi manusia terhadap perbedaan bentang alam? di daerah dataran rendah Indonesia dapat pertanian padi sedangkan di daerah Notabene di dataran rendah pada umumnya itu manusia cara beradaptasinya dengan menanam padi, sedangkan yang berada di dataran tinggi manusia biasanya melakukan atau menanam tanaman yang lebih tahan suhu. ya tanaman yang lebih tahan dengan suhu dingin seperti sayuran dan pohon tembakau dan kopi. Baik anak-anak, di sini ibu mempunyai video pembelajaran, anak-anak dapat cermati dan yang terakhir ntar ibu akan ada pertanyaan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut.
Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Kuning, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Baik anak-anak, setelah mengamati video pembelajaran yang telah Ibu paparkan, siapa yang dapat menyimpulkan dari video yang Ibu tadi paparkan? Ya, dalam video yang telah diputar tadi terdapat tentang alam berupa dataran rendah, dataran tinggi, dataran rendah cocok untuk ditanami pada palawija dan tebu. Nah, untuk dataran rendah juga terdapat pantai atau laut sebagai sumber pencaharian nelayan dengan menangkap ikan. Dataran tinggi cocok untuk ditanami teh, kopi, dan tembakau. Iya betul ya, yang telah disampaikan oleh Rosa tadi, di mana dalam video pembelajaran tersebut terdapat ragam bentang alam berupa dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah biasanya cocok untuk ditanami oleh padi, palawija, dan tebu. Sedangkan yang berada di dataran tinggi biasanya itu para petani menanam kopi, coklat, teh, dan tembakau. Dataran rendah juga terdapat pesisir. Pesisir ini biasanya seorang profesi yang berprofesi nelayan mencari ikan di laut. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar, yaitu profesi seorang dan aktivitasnya. Di kanan Ibu, di sebuah gambar di tangan kanan Ibu terdapat apa? Petani sedang memanen padi. Petani yang sedang menanam padi. Terus yang di kiri Ibu sebuah gambar B. Petani biji kopi yang sedang menanam biji kopi. Iya. Untuk gambar A biasanya cocok untuk ditanam di dataran apa? Dataran rendah. Iya bagus. Untuk gambar B ini biasanya ditanam di dataran tinggi. Ya betul. Karena dalam dataran rendah ini biasanya memiliki tanah yang basah sehingga cocok untuk ditanami dengan padi. Sedangkan yang berada di dataran tinggi biasanya itu cocok untuk tanaman yang tahan terhadap suhu dingin seperti kopi, tembakau, teh, sayur-mayur, dan lain sebagainya. Baik, di sini Ibu mempunyai deskripsi obrolan. Anak-anak, siapa yang mau membacakan ini? Ya. Bisa? Iya. Baca. Yeay, akhirnya kita bisa lihat matahari terbit di Bromo. Dingin sekali di sini. Apa orang-orang di sini tidak kedinginan? Penduduk di sini sudah beradaptasi, itu adalah cara mengatasi atau menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Baik, terima kasih. Dapat dilihat ya, di sini adalah gambar gunung. Gunung ini berada di Bromo Tengger, tepatnya berada di Jawa Timur. Apa sih itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri setiap makhluk hidup terhadap suatu keadaan. Dan cara bagaimana sih adaptasi masyarakat pesisir dan pegunungan tentu berbeda ya. Notabene pada dataran rendah seperti pesisir yaitu di laut, cara atau penghasilannya yaitu dengan berprofesi nelayan untuk menangkap ikan, dan biasanya di dataran rendah memakai pakaian yang tipis. Sedangkan yang di dataran tinggi pegunungan
sebagai pertanian juga, peternakan juga. Nah, biasanya itu di dataran tinggi di pegunungan cocok untuk ditanami tanaman yang tahan dingin seperti kopi, sayur-sayur. Dan biasanya di daerah pegunungan aktivitas atau manusia biasanya menggunakan baju atau pakaian yang tebal. jaket. Iya, betul, jaket. Kita akan belajar mengenai adaptasi kita di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Adaptasi manusia. Adaptasi ini diperlukan oleh makhluk hidup karena bumi memiliki macam-macam kondisi lingkungan. Misalnya di Gunung Jayawijaya, tepatnya di Papua. Di sana suhunya sangat dingin serta banyak terdapat air dan es. Kondisi ini berlainan dengan daerah gurun. Di sana suhunya panas, gersam, dan sulit untuk mendapatkan air. Dapat dilihat ya, ini adalah seseorang yang berada di Gunung Jayawijaya, seorang pendaki. Apa sih pakaian yang dikenakan? Yaitu berupa jaket, biar tidak kedinginan. Dan sedangkan di daerah gunung biasanya itu memakai atau menggunakan pakaiannya lebih tipis atau lebih ringan. Adaptasi manusia. Manusia memiliki akal dan pikiran sebagai alat untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada. Akal dan pikiran manusia ini digunakan untuk mencari cara sehingga manusia dapat melakukan perubahan pada lingkungan agar sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya di dataran rendah, seorang petani menghasilkan mata pencarian dengan menanam padi. Dan padi itu tersebut akan dijual dan menghasilkan uang. Pada saat berada di dataran tinggi Gunung Jayawijaya, Papua, maka ia menggunakan jaket tebal untuk menghangat tubuh agar bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan kondisi alam. Ini ya contohnya jaket yang dapat dipakai saat mendaki Gunung Jayawijaya. Rumah penduduk yang berada di daerah rawan gempa diupayakan menggunakan struktur bangunan yang tahan gempa dan tidak mudah retak atau roboh. Untuk penduduk di kawasan rawan banjir, bangunan harus dibuat lebih tinggi dari daratan atau disebut bertingkat. Hal ini berupaya agar manusia beradaptasi dengan keadaan alamnya. Ini adalah contoh bangunan rumah yang berada di dataran tinggi agar tidak terkena longsor, gempa, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, orang-orang yang tinggal di daerah yang sangat dingin seperti di Greenland dekat kutub utara memiliki pilihan makanan yang sangat khas. Masyarakat Greenland memerlukan banyak makanan daging untuk menjaga tubuhnya supaya hangat. Mereka biasanya mendapatkan makanan dari ikan paus, anjing laut, rusa, dan burung. Sementara di dataran rendah, kuliner khas biasanya berkarakter menyegarkan sehingga membuat tubuh orang-orang yang mengonsumsinya tidak cepat menghangat. Misalnya es dan buah-buahan yang banyak terlihat di area pantai. Biasanya di pesisir pantai terdapat pohon apa? Kelapa. Ya, kelapa. Biasanya kalau sedang berlibur itu sering menemukan es kelapa. Misalnya Es kelapa muda tuh. dia dari seger dingin.
dengan mengerjakan kuis dan ibu akan menunjuk 4 anak yang akan maju ke depan. Baik, ibu akan menunjuk dia maju ke depan. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Apa yang dimaksud dengan adaptasi? B. Berarti yang tulis B. Y, benar. Dikasih apa bagian? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Saya belum kembali ya. Yang kedua, ibu akan menunjuk Yin ke depan. Ya bu, dari tadi itu ada ngobrol dulu. Baik. Mengapa masyarakat pesisir mengandalkan hasil laut? Mengapa masyarakat pesisir mengandalkan hasil laut? Jawabannya Mbak Yin apa? Karena mereka tidak bisa laut. Mbak Yin menjawab C. Apakah benar? Dikasih apa Mbak Yin? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa kembali. Dan yang ketiga, ibu akan menunjuk Novia. Apa yang menjadi metode pertanian umum di daerah gunung? Apa yang menjadi metode pertanian umum di daerah pegunungan? Mbak Novia jawab apa? Ini bu. Mbak Novia jawab A. Dikasih apa untuk Mbak Novia? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih bu. Selanjutnya yang terakhir, ibu akan menunjuk Wafi. Salah pasti. Salah Wafi. Salah Wafi. Pakaian seperti apa yang biasanya dikenakan oleh masyarakat di daerah gunung? Baik anak-anak, setelah selesai belajar dan bermain kuis tentang adaptasi manusia, bersiaplah untuk melakukan diskusi dengan kelompok kalian. Di sini ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Dan kelompok pertama di kiri ibu, kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang, dan kelompok 2 di kanan ibu terdiri dari 6 orang juga. Ibu akan membacakan cara pengerjaan RKP di terlebih dahulu. Tunjuk pengerjaan yang pertama, baca setiap soal dengan teliti. Yang kedua, tarik garis atau cocokan gambar dan deskripsi yang sesuai antara benda alam dan cara adaptasi. Dan yang ketiga, setelah itu jawab pertanyaan refleksi di akhir lembar. Sini ibu bagikan terlebih dahulu. Oke bu. Dikerjakan selama 10 menit dari sekarang. Semuanya ikut berdiskusi ya. Kalau ada yang sulit atau yang ingin ditanyakan bisa bertanya kepada saya.
kelompok maju ke depan dari 2 orang anak. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ini udah. Ini 1 2 orang. Perwakilan dari kelompok 2 orang. Ya dari kelompok 1 dulu. Perkenalkan, aku Putri. Dan aku juga dari Putri. Di sini kami akan berpresentasi kata KPD mengenal adaptasi kita daerah dengan tentang alam berbeda. Ini gambar sawah basah. Terus yang kedua, ini memakai jaket, pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh. Kemudian gambar ketiga ada pertanian teraseri. Dan gambar keempat ada rumah panggung untuk menghindari banjir. Untuk kelompok kedua, saksikan hasil kerjanya. Teman-teman, aku Lili dan teman aku Nusa yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Pertama ini ada gambar sawah ya. Orang membuat sawah berundak atau terasering di dataran tinggi untuk mencegah erosi. Yang kedua ini menggambar nelayan menggunakan perahu untuk menangkap ikan di laut. Yang ketiga, orang membangun rumah panggung di daerah pesisir untuk mencegah air laut masuk ke rumah. Dan yang terakhir, orang memakai pakaian tebal untuk menyesuaikan suhu pegunungan yang tinggi. Iya, betul. Untuk lembar kerja yang kedua, adaptasi. Yang pertama yaitu berikan contoh adaptasi yang kamu lihat di lingkungan sekitarmu. Yaitu yang pertama, di daerah pegunungan banyak petani menerapkan sistem terasering. Kemudian yang di daerah pesisir, nelayan sering menggunakan teknik perikanan berbandingan seperti penangkapan ikan secara selektif dan budidaya ikan keseimbangan. Terima kasih. Ya, betul. Untuk kelompok 2, Yang kedua yaitu apa pentingnya adaptasi bagi manusia di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Adaptasi sangat penting bagi manusia yang tinggal di daerah dengan bentang alam yang berbeda karena memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi yang beragam, memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal serta mengurangi resiko terkait bencana alam dan perubahan iklim. iya betul. Dikasih apa untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kasih ya. Baik anak-anak, setelah kita menyimak video dan menyimak materi yang sudah Ibu berikan dan sudah mengadakan LKPD juga, perasaan kalian apa pada pembelajaran pagi hari ini? Apa yang kalian senangi pada pelajaran pagi hari ini? Bagian mana? Kuis. Kuis. Kesimpulan yang kita pelajari pada pembelajaran pagi hari ini apa saja? Ada pelatihan, ada Sudah menyimak materi yang sudah Ibu ajarkan ya. Ya Bu. Baik anak-anak, setelah kita menyimak video dan materi yang sudah Ibu ajarkan dan mengerjakan LKPD serta kuisnya, Ibu di sini mempunyai soal evaluasi mengukur pemahaman kalian semua dalam mempelajari pembelajaran pagi hari ini. Dikerjakan secara individu. Dan yang bagi boleh nggak Bu? Beri waktu selama 10 menit. Terima kasih nilai 30. Nomor 1 Bim. Siap. Sudah selesai Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah semua. Ayo Bu, ini Bu saling gabung Bu. Baik anak-anak, setelah kita belajar mengenai adaptasi kita di daerah dengan bentang alam yang berbeda
sudah membawakan video, membawakan materi dan kuis serta SKPD yang sudah dikerjakan. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama-sama Sayonara. Pembelajaran pagi hari ini dengan doa juga. Untuk ketua kelas dapat dipimpin. Di tempat duduk siap berdoa dimulai. Jangan mampir dan bermain atau mampir di warung. Langsung pulang dan lepas pakaian atau ganti baju.